Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Andriansah, NIM 2204 31100044, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS, yaitu servo motor. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Rangkaian penguji motor servo atau servo motor. Motor servo pada dasarnya adalah akuator putar yang memungkinkan kontrol posisi sudut, akselerasi, dan kecepatan dan presisi dalam berbagai aplikasi sistem tertanam. Umumnya memiliki batas putaran 90 hingga 180. Motor servo adalah motor DC yang dilengkapi dengan mekanisme servo untuk mendeteksi dan mengontrol posisi sudut. Mereka digunakan di mana ada kebutuhan untuk pergerakan atau posisi poros yang akurat. Ini tidak diusulkan untuk aplikasi kecepatan tinggi, tetapi diusulkan untuk aplikasi kecepatan rendah, torsi sedang, dan posisi akurat. Motor ini terutama digunakan dalam mesin lengan robot, kontrol penerbangan, dan sistem kontrol. Motor servo ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berikut ini adalah contoh dari motor servo. Kemudian motor servo tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Jadi ada beberapa macam bentuk dan ukuran seperti yang ditunjukkan pada gambar. Motor servo memiliki 3 kabel merah terhubung daya, kabel hitam terhubung ke ground, dan kabel kuning terhubung ke sinyal. Motor servo adalah kombinasi dari motor DC, sistem kontrol posisi, dan roda gigi. Posisi poros motor DC diatur oleh kontrol elektronik di servo. Berdasarkan duti ratio sinyal PWM, pin sinyal, secara sederhana, kontrol elektronik menyesuaikan posisi poros dengan mengendalikan motor DC. Data mengenai posisi poros ini dikirim melalui pin sinyal. Data posisi ke kontrol harus dikirim dalam bentuk sinyal PWM melalui pin sinyal motor servo. Frekuensi sinyal PWM atau pulse width modulated dapat bervariasi berdasarkan jenis motor servo. Yang penting di sini adalah duty ratio dari sinyal PWM. Berdasarkan duty ratio ini, elektronik kontrol menyesuaikan porosnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, agar poros digerakkan ke jam 9, rasi hidup harus 1/18 IE, 1 ms waktu on, dan 17 meter sekon waktu off dalam sinyal 18 meter sekon. Ini adalah gambar dari gerakan motor servo. Kemudian agar poros dipindahkan ke jam 12 waktu on, sinyal harus 1,5 meter sekon dan waktu mati harus 16,5 meter sekon. Rasio ini diterjemahkan oleh sistem kontrol di servo dan menyesuaikan posisi berdasarkan itu. Adapun komponen-komponennya yaitu
komponen sirkuitnya. Yang pertama, satu daya 9 volt hingga 12 volt atau baterai yang berukuran 9 volt sampai 12 volt. Yang kedua, motor servo yang perlu diuji. Yang ketiga yaitu 555 timer IC. Yang keempat, terdapat resistor dengan resistansinya 33 kilo ohm dan 10 kilo ohm. Itu ada 2 buah, sedangkan resistor yang dengan resistansi 68 kilo ohm dan 220 ohm terdapat 1 buah. Kemudian nomor 5, transistor 2N 2222. Yang keenam, kapasitor dengan ukuran 100 nanofarad. Yang ketujuh, 2 tombol. Kemudian untuk tambahannya lagi kabel jumper. Berikut adalah diagram rangkaian tester servo dan penjelasan cara kerjanya. Ini dirangkai pada aplikasi Proteus. Apabila ini terdapat 5 resistor yang itu 220 dengan resistansi 220, 33K, 10K, 68K, dan 10K. Kemudian ada baterai 9 volt sampai 12 volt dirangkai dalam satu rangkaian di aplikasi Proteus. Sirkuit pengujian servo ditunjukkan pada diagram skematik di atas. Sekarang, seperti yang kita bahas sebelumnya, untuk poros servo bergerak ke kiri jauh, kita harus memberikan rasio putaran 1/18. Dan agar poros berputar ke kiri, kita perlu memberikan PWM dengan rasio tugas 2/18. Sekarang, untuk vibrator stabil 555 yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, waktu menghidupkan dan mematikan gelombang persegi keluaran diberikan sebagai berikut. Ini adalah cara menghidupkan dan mematikan gelombang persegi atau cara kerjanya. Kemudian waktu logika tingkat tinggi diberikan sebagai TH sama dengan 0,693 RA plus RB. Kemudian waktu logika tingkat rendah diberikan sebagai TL sama dengan 0,693 RBC. Jika Anda mengamati diagram rangkaian pada gambar di atas, akan jelas bahwa kita akan mengubah RB untuk mendapatkan TL dan TH yang berbeda. Jadi kita tombol 1 ditekan, kita akan mendapatkan rasio tugas kurang dari 1/18. Ketika kita memasukkan ke servo, itu bergerak ke kiri. Ini ditunjukkan pada gambar bawah ini. Jadi kalau kita tekan tombol 1, itu akan rasionya akan berkurang dari 1/18 dan bergeraknya itu ke kiri. Seperti gambar yang ada pada rangkaian tadi pada aplikasi Proteus, ini bisa dirangkai. Ketika tombol 2 ditekan, duti dati rasio akan menjadi 2/18 dan poros servo mencoba bergerak ke kanan. Beginilah cara kami menguji motor servo. Berarti itu berputar komponennya. Kalau 1/18 tadi ke kiri, sedangkan 2/18
berputar ke kanan. Oke, di sini adalah di sini rangkaian saya, yaitu servo motor. Ada aplikasi Proteus, terdapat baterai 9 volt sampai 12 volt, terus IC, ada 5 resistor. Yang pertama, resistor pertama itu 220, resistor kedua 33K, yang ketiga 10K, kemudian resistor keempat 68K, dan yang kelima 10K. Ini rangkaian dari saya. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya yang mengenai motor servo. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan atau penjelasan masih kurang, di sini saya juga masih belajar, masih banyak bimbingan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.